Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 67. Witantra dan kedua kawan-kawannya saling berpandangan. Seakan-akan mereka telah menjadi yakin bahwa sesuatu memang akan terjadi. Karena itulah maka Witantra pun berkata, "Baiklah, aku mengamati keadaan. Mungkin kita harus bertindak cepat. Aku akan memberikan isyarat dari kejauhan dan kalian harus segera pergi ke bangsal Sri Rajasa. Tetapi hati-hatilah. Aku pun akan menengok bangsal Anusapati," jawab Mahisa Agni. "Jika demikian," berkata Kuda Sempana kemudian, "kita berada di luar bangsal ini saja, karena agaknya memang lebih aman. Kita mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu." "Baiklah," berkata Mahisa Agni. "Tetapi kita menunggu Sumekar sejenak. Kita mendengar pendapatnya." Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Baiklah. Tetapi jangan terlalu lama. Hari menjadi semakin malam." Tentu tidak lama, Kuda Sempanalah yang menyahut. Ia hanya akan singgah sejenak. Dan ia pun akan segera menyusul kemari. Sejenak mereka saling berdiam diri. Mereka menunggu kedatangan Sumekar yang memisahkan dirinya ketika mereka memasuki halaman istana. "Lama sekali," desis Mahendra. Mungkin ia singgah ke gubuknya. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh guruh yang seakan-akan meledak di atas istana. Begitu kerasnya dan mengejutkan segenap bangunan yang ada di lingkungan halaman istana serasa bergetar karenanya. "Mengejutkan," desis Kuda Sempana. Witantra mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Bukankah ketika kita memasuki halaman ini, langit nampaknya bersih?" Kuda Sempana menganggukkan kepalanya. Namun mereka pun kemudian mendengar angin yang menderu, seakan-akan semakin lama menjadi semakin keras. "Angin," desis Mahendra. "Agaknya hujan memang akan turun." Mahisa Agni hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Tetapi tiba-tiba saja terasa dadanya berdesir ketika ia melihat kain-kain selintru bergetar oleh angin yang menyusup dinding. Bahkan terasa pada kulit tubuh mereka, angin yang basah berhembus melintasi ruangan. Sekali lagi mereka mendengar guruh di langit. Suaranya menggelegar berkepanjangan, seperti sebuah pedati raksasa yang lewat di jalan langit yang berbatu-batu. Panjang sekali. Orang-orang yang ada di dalam bangsal itu menarik nafas dalam-dalam. Terasa udara malam menjadi asing. Angin yang berhembus rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin kencang. "Musim hujan memang sudah tiba," berkata Mahendra. "Tetapi belum waktunya angin dan guntur bersahut-sahutan di langit," sahut Witantra. "Memang kadang-kadang terjadi kelainan seperti ini," berkata Mahisa Agni. "Ketika aku Tunggul Ametung masih memerintah pernah juga terjadi hujan di kelainan musim. 3 hari 3 malam. Kemudian pada masa pemerintahan Sri Rajasa pun pernah juga terjadi." "Ingatanmu baik sekali Mahisa Agni. Kebetulan saja bersamaan waktunya dengan kejadian besar yang tidak dapat aku lupakan. Mungkin masih banyak terjadi kelainan musim. Tetapi aku sudah tidak ingat lagi." "Kejadian besar yang manakah yang kau maksudkan?" bertanya Witantra. "Yang pertama menurut ingatanku, yaitu pada saat pemerintahan aku Tunggul Ametung adalah saat-saat menjelang akhir pemerintahannya. Hujan turun beberapa hari. Tetapi waktu itu kita tidak menghiraukannya, karena musim hujan memang sudah di ambang pintu. Seperti saat ini." "Ya, seperti saat ini." "Dan pada masa pemerintahan Sri Rajasa? Tiba-tiba saja hujan turun seperti dicurahkan dari langit." "Ya." "Bersamaan waktunya dengan peristiwa yang mana?" "Menjelang gugurnya Sri Kertajaya Maharaja di Kediri." Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Pantas kau dapat mengingatnya. Sebenarnya yang kau ingat bukan hujan dan angin, tetapi peristiwa-peristiwa besar itulah agaknya." "Sudah aku katakan. Mungkin musim yang salah itu sering terjadi. Tetapi tentu aku tidak dapat mengingatnya lagi." Mereka pun terdiam ketika mereka mendengar guruh sekali lagi mengumandang di langit. Seleret cahaya yang terang benderang telah membelah kegelapan malam, disambut oleh suara angin yang gemeresak di dedaunan. "Angin pun ikut berbicara bersama kita." "Kau dengar?" bertanya Mahendra.
Yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tampaklah wajah Witantra menjadi bersungguh-sungguh. Sambil menganggukkan kepalanya ia berkata, kadang-kadang kejadian-kejadian besar memang ditandai oleh peristiwa alam yang agak lain dari urutan musimnya. Mahisa Agni mengangkat wajahnya. Dipandanginya wajah Witantra sejenak. Lalu, apakah ada sesuatu terasa di hatinya? Semacam firasat buruk, kuda sempanalah yang menyahut. Ya, berkata Mahendra pula. Ada sesuatu yang lain di hati ini. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Inikah pertanda itu? Ia terdiam sejenak, lalu. Jika demikian tinggallah kalian di sini. Aku akan pergi ke bangsal Anusapati. Witantra termenung sejenak. Lalu. Kenapa kau? Kenapa bukan aku? Aku lebih leluasa bergerak di halaman istana ini. Witantra tidak segera menyahut. Tetapi sepercik cahaya telah memancar lagi. Terang sekali, diiringi suara guruh yang menggelegar di langit. Belum lagi suara guruh itu lenyap, terdengar sesuatu yang mendebarkan jantung. Perlahan-lahan pintu butulan telah diketuk orang. Sumekar, desis Mahisa Agni. Mahendra pun kemudian berdiri. Dengan hati-hati ia menarik selarak. Ketika pintu terbuka sedikit, mereka yang ada di dalam ruangan itu pun terkejut bukan kepalang. Ternyata yang datang sama sekali bukan Sumekar, tetapi Anusapati. Kau Anusapati? Bertanya Mahisa Agni perlahan-lahan. Anusapati tidak menjawab, ia pun kemudian melangkah masuk dengan ragu-ragu. Dilihatnya beberapa orang yang sudah ada di ruangan itu. Duduklah. Anusapati menganggukkan kepalanya. Tetapi ia bertanya. Di manakah Paman Sumekar? Pertanyaan itu mengejutkan Mahisa Agni dan orang-orang yang ada di dalam bilik bangsal itu. Pamanmu Sumekar tidak ada di sini, jawab Mahisa Agni. Kami memang sedang menunggunya. Baru saja Paman Sumekar datang kepadaku. Oh, kata-kata itu sangat menarik perhatian. Lalu, di mana ia sekarang? Bertanya Mahisa Agni. Aku sedang mencarinya kemari. Menurut Paman Sumekar, ia akan pergi ke bangsal ini. Ia belum datang. Mungkin ia singgah di tempat tinggalnya atau keperluan lain. Sebentar lagi ia akan datang. Karena ia pun menyatakan kepada kami bahwa ia akan segera datang. Anusapati memandang Mahisa Agni dengan heran. Katanya, Paman Sumekar mengatakan kepadaku bahwa Paman menyuruhnya pergi kepadaku. Aku? Karena ini. Ya Paman. Kenapa aku? Dan apa katanya? Paman menyuruh Paman Sumekar ke bangsalku dan dengan diam-diam menemui aku, karena Paman ingin melihat keris empu gandring itu. Keris empu gandring? Ya. Paman Sumekar telah membawa keris itu, yang menurut Paman Sumekar akan diserahkannya kepada Paman Mahisa Agni. Jawaban itu telah mengguncangkan dada Mahisa Agni dan orang-orang yang ada di ruangan itu, sehingga Witantra bergeser setapak. Jadi, keris itu sekarang dibawa oleh Sumekar. Ya. Terasa sesuatu bergejolak di setiap dada. Bagaimana Paman? Bertanya Anusapati. Apakah tidak demikian? Katakan Anusapati, bagaimana hal itu terjadi? Anusapati menjadi gelisah. Katanya. Paman Sumekar datang kepadaku dengan diam-diam. Paman Sumekar membawa pesan Paman Mahisa Agni untuk membawa keris itu. Karena Paman Mahisa Agni ingin melihatnya. Bukankah aku pernah melihat keris itu? Ya, tetapi menurut Paman Sumekar, Paman Mahisa Agni ingin melihat lebih cermat lagi. Apakah keris itu benar-benar keris empu gandring? Ah, Mahisa Agni berdesah. Jadi, apakah tidak demikian? Bertanya Anusapati. Mahisa Agni tidak segera menjawab. Ia sama sekali menduga bahwa tiba-tiba terjadi suatu hal yang tidak dapat dimengertinya. Sumekar selama ini tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Namun tiba-tiba ia telah berbuat sesuatu yang tentu mendebarkan jantung. Tetapi tentu bukan maksudnya untuk mencelakakan Anusapati, justru selama ini ia menunjukkan betapa ia ingin berbuat sesuatu untuk Anusapati. Ternyata pikiran itu justru telah mengejutkan Mahisa Agni sendiri. Sekali lagi diulanginya di dalam hatinya. Sumekar ingin berbuat sesuatu untuk Anusapati. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam.
Jadi, bagaimanakah sebenarnya Paman? Desak Anusapati. Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian. Dengan hati-hati ia ingin menjelaskan masalahnya. Aku tidak memberikan pesan itu kepada Pamanmu Sumekar. Jadi apakah maksud Paman Sumekar? Mahisa Agni memandang wajah Witantra, Kuda Sempana dan Mahendra berganti-ganti. Sebelum ia berkata sesuatu, Kuda Sempana telah berdesis. Memang mengherankan. Tetapi juga mencemaskan. Anusapati, berkata Mahisa Agni. Selama ini Sumekar telah berbuat sebaik-baiknya bagimu. Selama ini ia berusaha untuk membantumu jika kau berada di dalam kesulitan. Karena itu, jika ia membawa keris itu, tentu maksudnya sama sekali tidak diarahkan kepadamu. Namun demikian, kita masih juga tetap meraba-raba. Karena itu, marilah kita mencarinya. Mungkin kau dapat mencarinya ke sekitar bangsal ayahandamu. Tetapi ingat, dengan diam-diam. Aku akan mencarinya di tempat lain yang lebih berbahaya, di daerah seberang dinding. Siapa tahu, Sumekar pergi ke bangsal Ken Umang dan Toh Jaya dengan keris itu di tangan. Jika kita bertemu dengan Sumekar, maka cobalah membujuknya. Bawalah ia ke bangsal ini. Katakan bahwa Pamanmu Kuda Sempana menunggunya, karena Pamanmu Kuda Sempana adalah saudara tua seperguruan dari Pamanmu Sumekar. Baiklah Paman. Aku akan mencoba mencarinya. Hati-hatilah. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, meskipun agaknya persiapan di dalam istana ini menjadi semakin meningkat. Itulah yang akan aku katakan kepada Paman Sumekar, agar ia menjadi berhati-hati, karena menurut pengamatanku, ada beberapa kelainan di halaman istana ini. Jika demikian, apakah aku juga dapat ikut mencarinya? Bertanya Witantra. Ada juga baiknya. Tetapi aku harap Kuda Sempana dan Mahendra tetap berada di bangsal ini. Aku kira tidak akan ada orang yang akan memasukinya. Jika ada, tentu orang itu membawa tugas rahasia. Baiklah Paman. Aku akan mencarinya. Marilah kita pergi. Berhati-hatilah. Aku juga harus berhati-hati, karena di bangsal Toh Jaya itu kini mendapat penjagaan yang sangat kuat. Aku akan mencarinya di tempat lain dari kedua tempat itu. Demikian, seorang demi seorang, Mahisa Agni, Witantra dan Anusapati meninggalkan bangsal itu. Sebelum Anusapati mengikuti pamannya keluar dari pintu butulan, Kuda Sempana masih sempat berpesan. Tuanku putra mahkota, Sumekar sebenarnya adalah seorang yang keras hati. Karena itu, jika tuanku bertemu, katakan bahwa tuanku mendapat pesan daripadaku, bahwa aku akan menemuinya sejenak tanpa merubah rencananya. Baiklah Paman. Mudah-mudahan aku dapat menemuinya. Silahkan. Tetapi seperti pesan paman tuanku, berhati-hatilah. Agaknya persiapan yang meningkat ini diarahkan kepada tuanku. Sebenarnya aku memang sudah menduga paman. Tetapi agaknya Pamanda Mahisa Agni terlampau mempercayai kelembutan hati manusia yang lain seperti dirinya sendiri. Seakan-akan di dunia ini memang tidak ada kedengkian dan kepalsuan. Syukurlah jika tuanku sudah menyadarinya. Tetapi jika mereka benar-benar bertindak malam ini, agaknya aku sudah terlambat. Kecuali meninggalkan istana ini, hanya seorang diri, tanpa anak dan istriku. Sekarang, silahkan Angger mencari Sumekar. Memang agaknya lebih aman di sekitar bangsal Sri Rajasa, justru karena Sri Rajasa memiliki kelebihan dari orang lain, sehingga tidak memerlukan penjagaan sekuat bangsal Ibunda Ken Umang dan Adinda Tuanku Toh Jaya. Terima kasih Paman. Aku minta diri. Anusapati pun kemudian dengan hati-hati meninggalkan bangsal itu lewat halaman belakang yang sepi. Dengan lincahnya ia meloncat ke atas dinding batu yang tinggi dan kemudian hilang di balik dinding itu. Dalam pada itu, maka 3 orang yang tanpa diketahui oleh para penjaga, telah menyusup di antara gerumbul-gerumbul pohon bunga di halaman. Yang seorang menuju ke bangsal Sri Rajasa, yang memang tidak begitu banyak mendapat penjagaan, justru karena setiap orang yakin, bahwa Sri Rajasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, serta atas perhitungan bahwa tentu tidak akan ada seorang pun yang berani mengganggunya, sedang yang seorang lagi pergi ke bangsal di bagian lain dari istana Singasari, yaitu bangsal Ken Umang dan Toh Jaya serta adik-adiknya. Kemudian Witantra mencoba mencari di bagian lain di halaman istana itu. Mungkin justru Sumekar menjumpai bahaya di perjalanannya menuju ke bangsal Mahisa Agni.
Sementara itu guntur di langit masih juga terdengar sekali-kali meledak memekakkan telinga. Angin yang kencing bertiup di antara dedaunan, sehingga lampu yang sudah dinyalakan di halaman dan di gardu-gardu bagaikan diguncang-guncang, sehingga kadang-kadang sinarnya menjadi amat redup dan bahkan hampir padam. Suasananya terasa aneh sekali, gumam seorang prajurit. Guntur dan Guruh tiba-tiba saja berkejar-kejaran di langit yang sehari ini tampak cerah. Tiba-tiba saja. Aku menjadi bertanya-tanya di dalam hati, apakah ini suatu pertanda? Pertanda apa? Aku tidak mengerti, kenapa kita harus bertugas malam ini. Ini pun suatu perintah tiba-tiba seperti Guruh yang tiba-tiba saja meledak di langit. Apakah kau sama sekali tidak mengerti persoalan yang sedang berkecamuk di halaman istana ini? Aku memang mendengarnya, tetapi aku ragu-ragu untuk mempercayainya. Apa? Besok pagi di Paseban akan ada sidang para pemimpin yang akan membicarakan kenaikan upah bagi para prajurit. Ah, prajurit yang lain berdesah. Apakah bukan itu yang kau maksud? Tentu bukan. Umang kemudian. Jadi, pertentangan yang semakin lama menjadi semakin tajam antara kedua putra Sri Rajasa. Lalu, apakah hubungannya dengan kita sekarang ini? Kita harus berjaga-jaga, agar tidak terjadi bentrokan terbuka antara keduanya dan para pengikutnya. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak berbicara lagi. Namun dalam pada itu, kedua prajurit itu tidak mengerti bahwa seorang perwira sedang memperhatikan mereka. Perwira itu kadang-kadang mengerutkan keningnya, kadang-kadang wajahnya menjadi tegang. Tetapi kemudian sebuah senyum menghiasi bibirnya. Katanya di dalam hati. Tentu kalian tidak mengerti apa yang harus kalian lakukan. Besok kalian harus menguasai keadaan jika beberapa orang senapati menangkap Anusapati dan Mahisa Agni di Paseban. Perintah itu baru akan datang besok pagi jika Paseban sudah penuh dengan mereka yang akan mengikuti sidang. Dan bahkan ketika Sri Rajasa sudah duduk di Paseban itu pula. Tetapi senapati yang tersenyum itu pun tidak mengetahui bahwa di halaman itu merayap beberapa orang yang sedang melakukan tugas masing-masing. Dan mereka pun tidak tahu bahwa seseorang yang lebih dahulu dari ketiga orang yang lain pun sedang merayap pula di antara rimbunnya pepohonan. Bukan saja sedang mengendap-endap mencari seseorang, tetapi ternyata bahwa ia telah menggenggam keris telanjang di tangannya. Keris bukan sembarang keris, tetapi keris itu pusaka yang dibuat oleh Empu Gandring. Keris yang sudah dibasahi dengan darah Empu Gandring sendiri dan darah Aku Tunggul Ametung. Sehingga dengan demikian keris yang sudah bernoda darah itu agaknya justru telah menjadi haus. Seperti yang dipesankan oleh Empu Gandring menjelang tarikan nafasnya yang terakhir, agar keris itu dihancurkan saja, karena keris itu tentu akan menuntut darah orang berikutnya. Demikianlah dengan berdebar-debar Anusapati, Mahisa Agni dan Witantra berusaha menemukan Sumekar sebelum terjadi apapun juga, karena dugaan mereka semakin lama menjadi semakin kuat bahwa Sumekar akan mengambil tindakan tersendiri. Sudah sejak beberapa lamanya, Sumekar merasa bahwa keadaan yang terkatung-katung itu harus diakhiri dengan caranya. Dan cara itulah yang mendebarkan hati Anusapati, Mahisa Agni dan kawan-kawannya. Dalam pada itu Anusapati pun menjadi semakin dekat dengan bangsal Sri Rajasa. Tetapi ia harus sangat berhati-hati. Jika seseorang melihatnya, persoalannya tentu akan menjadi berbeda. Dan ia tidak akan dapat ingkar lagi, seandainya para prajurit dan kemudian Sri Rajasa sendiri menuduhnya untuk melakukan perlawanan terhadap ayahanda Sri Rajasa bahwa tuduhan yang lebih berat lagi, usaha membunuh Sri Rajasa. Atas kesadaran itu, maka Anusapati pun menjadi semakin hati-hati. Ia sama sekali tidak berani mendekati bangsal itu dari depan. Tetapi ia menyusur dinding batu di belakang bangsal itu dan mendekat lewat longkangan belakang. Ayahanda sering menghirup udara di longkangan itu, berkata Anusapati. Namun ia menjadi ragu-ragu. Sri Rajasa adalah seorang yang memiliki kemampuan tiada taranya. Jika ia berani mendekat, maka Sri Rajasa itu tentu dapat mengetahuinya. Karena itulah, maka untuk beberapa saat Anusapati menjadi termangu-mangu. Namun ada semacam dorongan yang memaksanya untuk bergerak lebih dekat lagi. At longkangan belakang. Aku akan melihat dari kejauhan lebih dahulu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Agar seandainya ayahanda benar-benar ada di dalam aku tidak terjebak oleh incarannya yang sangat tajam. Demikianlah,
maka Anusapati pun telah memanjat sebatang pohon preh yang rimbun. Di dalam gelapnya malam dan angin yang rasa-rasanya bertiup semakin kencang, tidak seorang pun yang memperhatikan pohon preh yang bagaikan diguncang-guncang itu. Hanya setiap kali tatit memancar di langit, Anusapati harus melekat pada batang pohon preh itu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ketika Anusapati sudah berada di tempat yang cukup tinggi, maka ia pun segera menyelusur sebatang cabang yang besar, agar ia dapat melihat ke dalam longkangan dalam. Terasa jantung Anusapati bagaikan berhenti berdenyut. Dari tempatnya, ia melihat seseorang telah berada di dalam longkangan belakang bangsal Sri Rajasa. Di dalam keremangan cahaya lampu di longkangan itu, Anusapati melihat orang itu membawa sebilah keris telanjang. "Paman Sumekar," ia berdesis. Sejenak Anusapati justru terpukau oleh pemandangan itu. Ia merasa sesuatu menyentuh hatinya. Sumekar berbuat hal itu justru untuk kepentingannya, karena Sumekar sudah jemu melihat perkembangan yang tidak menentu di Istana Singasari ini. Tetapi apakah ia akan berdiam diri saja melihat tindakan Sumekar itu? Tiba-tiba sesuatu terbersit di dalam hatinya. Sebagai manusia biasa Anusapati tidak terlepas dari gangguan kepentingan diri. Itulah sebabnya telah terjadi semacam benturan di dalam dirinya. Seperti yang dipesankan oleh pamannya, bahwa sebaiknya ia berusaha membujuk Sumekar untuk kembali ke bangsal Mahisa Agni, namun di dalam hatinya yang paling dalam ia berkata kepada diri sendiri. Apakah aku sudah melanggar pesan Paman Mahisa Agni jika aku membiarkan Paman Sumekar melakukan usahanya untuk menyingkirkan ayahanda Sri Rajasa? Bukankah aku bukan sanak dan bukan kadangnya? Anusapati justru menjadi ragu-ragu. Namun sesuatu yang mendesak di dalam hatinya justru pengaruh pertentangannya dengan ayahanda Sri Rajasa. Persiapan-persiapan yang menjadi semakin ketat di dalam Istana Singasari. Dan apalagi ketika terbersit tanggapannya. Ayahanda mempersiapkan semuanya ini untuk menyingkirkan aku. Tentu bukan sekedar menyingkirkan saja dari Istana Singasari ini, tetapi tentu juga mengancam jiwaku, lalu tiba-tiba ia bergumam. Selagi ayahanda Sri Rajasa masih ada, maka ancaman maut itu tidak akan dapat aku hindarkan. Tetapi apakah aku tidak berhak membela diriku? Dan jika perbuatan Paman Sumekar itu merupakan perlindungan bagi jiwaku tanpa berbuat langsung, itu aku dapat dipersalahkan. Dalam keraguan-raguan itu, terasa darah Anusapati seakan-akan terhenti. Ternyata dari dalam bangsal itu, Sri Rajasa mengetahui bahwa seseorang ada di longkangan dalam. Sangat berbahaya bagi Paman Sumekar, berkata Anusapati kepada diri sendiri. Tanpa disadarinya ia mencoba memperhatikan para prajurit yang ada di depan bangsal itu. Apakah mereka tidak akan mendengar jika terjadi perkelahian? Dalam pada itu, angin seakan-akan menjadi semakin kencang, dan guruh meledak di langit. Memang suatu kelainan musim yang aneh. Angin yang keras ini akan melindungi Paman Sumekar, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun jika ayahanda Sri Rajasa memberikan isyarat kepada para prajurit, maka Paman Sumekar akan menjadi sayatan daging di longkangan itu. Hati Anusapati menjadi semakin berdebar-debar. Ia sadar betapa marahnya Sri Rajasa. Tetapi agaknya Sumekar pun sudah bertekad bulat. Aku harus mendekat. Aku harus melihat akhir dari peristiwa ini. Dengan tergesa-gesa Anusapati pun segera turun dari pohon preh itu. Namun ia masih tetap sadar bahwa ia memang harus berhati-hati. Demikianlah, selagi Anusapati meluncur turun dari pohon preh yang besar itu. Sri Rajasa telah berada di longkangan belakang. Sebagai seorang yang memiliki kelebihan, maka ia pun segera mengetahui bahwa ada seseorang yang mencurigakan di longkangan. Apalagi Sumekar, yang memang dengan hati yang bulat dan sikap yang pasti, ingin berbuat sesuatu bagi Singasari menurut caranya. Itulah sebabnya ia dengan sengaja telah memancing Sri Rajasa untuk keluar dari bangsalnya ke longkangan belakang. Di dalam gemuruhnya angin kencang dan guntur yang sekali-kali meledak di langit, maka terdengarlah suara Sumekar lamat-lamat dan yang hanya didengar oleh Sri Rajasa sendiri. Tuanku, ternyata perbuatan tuanku sudah tidak dapat dihentikan dengan cara yang ditempuh oleh Mahisa Agni. Justru pada saat Mahisa Agni berusaha dengan segala kelemahan yang ada padanya, tuanku mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Persiapan yang tuanku lakukan bukannya sekedar sebuah permainan yang dapat dianggap sebagai angin lalu. Tentu ada maksud tuanku yang tidak akan dapat tuanku ingkari lagi, memusnahkan putra mahkota dan Mahisa Agni sekaligus.
Sri Rajasa menjadi marah bukan buatan mendengar kata-kata Sumekar. Namun ia masih sempat bertanya. Siapa kau? Apakah tuanku belum pernah melihat hamba? Hamba adalah seorang pengalasan dari batil. Apa perlumu datang kemari? Hamba ingin memberikan sedikit dharma bakti bagi Singasari. Hamba adalah orang yang kagum kepada tuanku yang telah berhasil menyatukan Singasari yang besar dengan segala macam kelebihan tuanku di bidang pemerintahan dan keprajuritan. Namun menyesal sekali bahwa hamba tidak sampai hati melihat apa yang akan tuanku lakukan di saat-saat menjelang hari tua tuanku. Hamba tidak rela melihat usaha tuanku menyerahkan Singasari kepada seseorang yang tidak akan dapat meneruskan keagungan pemerintahan tuanku. Aku tidak tahu maksudmu. Tuanku, sebenarnya lah hamba berharap agar tuanku tidak menarik keputusan tuanku untuk menyerahkan kekuasaan Singasari dari tangan Anusapati, karena menurut pengamatan hamba, putra mahkota Anusapati akan dapat mengendalikan kekuasaan Singasari dan memperkembangkannya seperti yang tuanku kehendaki. Tetapi tentu tidak demikian dengan tuanku Tohjaya. Tuanku Tohjaya seperti ibundanya, adalah seorang yang paling tamak di seluruh Singasari. Cukup, bentak Sri Rajasa. Meskipun suaranya cukup keras namun para prajurit di depan bangsal itu tidak dapat mendengarnya karena angin yang keras diseling dengan suara guntur yang menggelegar. Apakah kau ada hubungan keluarga dengan Anusapati? Bertanya Sri Rajasa. Tidak. Aku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tuanku Anusapati, juga tidak dengan tuanku Tohjaya. Kau adalah pengikut Tunggul Ametung yang setia. Pada zaman aku Tunggul Ametung, aku tidak tahu apa-apa sama sekali. Jadi, apa sebenarnya yang kau kehendaki? Kelangsungan hasil kerja tuanku Sri Rajasa yang besar. Gila, kau ingin kelangsungan hidup Singasari yang besar atas usahaku sekarang kau datang dengan cara yang gila ini. Tuanku, hamba mohon agar tuanku mengurungkan niat tuanku untuk menggeser tuanku Anusapati. Tuanku tidak usah ingkar. Dan hamba mengharap agar tuanku Tohjaya dibatasi kekuasaannya sehingga bukan tuanku Tohjayalah yang seakan-akan menjabat sebagai seorang pangeran pati. Tetapi tuanku Anusapati. Jangan gila pengalasan dari batil. Aku berhak menentukan apa saja. Bukan kau. Aku mempunyai kekuasaan tidak terbatas di Singasari. Itulah kesalahan tuanku, justru karena tuanku merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Lalu apa maumu sebenarnya? Sudah hamba katakan. Gila, aku tidak mau mendengar kata-katamu itu. Aku berhak mengatakan apa saja yang ingin aku katakan. Dan aku berhak memutuskan apa yang ingin aku putuskan. Tuanku, berkata Sumekar yang bagaikan orang kehilangan, nalar, hamba tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Hamba mohon tuanku berjanji. Tidak. Kenapa tidak? Engkau kehendaki? Kau gila. Perintah itu. Tidak tuanku, hamba tidak gila. Hamba ingin hal itu terjadi. Tuanku harus berjanji. Tapi ia tidak menjawab. Aku tidak mau. Jika tidak, hamba terpaksa melakukan kekerasan. Untuk kepentingan kebesaran hasil usaha tuanku atas Singasari, maka hamba terpaksa menyingkirkan tuanku. Kau gila. Kau benar-benar sudah menjadi gila. Tinggal ada dua pilihan. Memenuhi permohonan hamba, atau hamba terpaksa membunuh tuanku. Lihat, hamba sudah membawa pusaka yang pasti tuanku kenal. Sri Rajasa memandang keris di tangan Sumekar itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia tahu bahwa keris itu tentu jatuh ke tangan Anusapati lewat ibundanya. Maka katanya, kau tentu mendapat perintah dari Anusapati, atau Mahisa. Agni atau bahkan dari Ken Dedes sendiri. Tidak. Tidak seorang pun memerintahkan kepada hamba. Hamba justru telah menipu tuanku Anusapati, sehingga hamba mendapatkan keris buatan Empu Gandring ini. Keris yang sudah pernah menjilat darah. Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu menjadi berdebar-debar. Dipandanginya keris buatan Empu Gandring itu. Keris yang pernah dipergunakannya untuk membunuh beberapa orang. Di antaranya adalah Empu Gandring sendiri. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah kau sudah gila? Kau tentu tahu bahwa aku adalah Sri Rajasa. Seseorang yang pernah mengalahkan dan membinasakan Maharaja di Kediri. Sekarang, kau seorang pengalasan yang bodoh mencoba untuk membunuh aku.
Apapun yang kau genggam, namun tentu nyawamu sendirilah yang akan direnggut oleh ujung senjata itu. Karena itu, urungkan niatmu. Aku tidak akan menuntut hukuman apapun karena aku tahu bahwa kau sedang terganggu syarafmu. Aku akan melupakannya. Dan kau dapat bekerja seperti biasa di taman istana Singasari ini. Tetapi, serahkan keris itu kepadaku. Maaf tuanku. Hamba mohon jawaban tuanku. Apakah tuanku mengurungkan niat tuanku untuk menyingkirkan tuanku Anusapati apa tidak? Jawaban tuanku adalah jawaban seorang maharaja yang tentu tidak akan dijilat kembali meskipun musim berubah sehari 7 kali. Sri Rajasa menjadi tegang. Kemarahan yang menyala di dadanya bagaikan membakar jantung. Namun ia masih tetap berusaha menjaga diri sebagai seorang maharaja. Tentu tidak pantas bahwa seorang maharaja yang besar harus berkelahi melawan seorang juru taman meskipun di dalam beberapa saat saja juru taman itu akan terbunuh. Dan apakah kata para prajurit yang bertugas di Regol, bahwa di longkangan ini terdapat mayat seorang pengalasan? Namun tiba-tiba si Rajasa menggeretakkan giginya. Katanya, para prajurit memang terlampau malas. Kenapa mereka tidak melihat seorang pengalasan yang tiba-tiba saja sudah berada di longkangan ini? Tuanku, berkata Sumekar kemudian, tuanku belum memberikan jawab. Pengalasan yang dungu, berkata Sri Rajasa kemudian, seharusnya kau dapat mengerti bahwa usahamu ini akan sia-sia. Mungkin kau memang memiliki beberapa kelebihan karena ternyata kau dapat sampai di longkangan ini tanpa diketahui oleh seorang pun. Tetapi kau seharusnya mengerti, siapakah yang sedang kau hadapi sekarang. Karena itu, serahkan keris itu dan tinggalkan longkangan ini. Aku akan mengampunimu, karena seperti yang aku katakan, bahwa aku menganggap kau sekarang sedang dihinggapi setan, atau katakanlah bahwa kau memang mempunyai penyakit gila. Sumekar memang tidak melihat bahwa si Rajasa akan mengerti maksudnya. Karena itu maka katanya, ampun tuanku. Untuk kepentingan Singasari yang besar, dan sebagai timbangan yang tidak berarti bagi kesatuan Singasari yang telah tuanku bina hamba terpaksa membunuh tuanku, agar tuanku Tohjaya tidak akan mendapat kesempatan untuk menduduki tahta Singasari. Sebenarnya bukan niat hamba untuk membunuh. Tetapi apa boleh buat, karena ternyata tuanku tidak bersedia berjanji untuk tidak memberi kesempatan kepada tuanku Tohjaya yang manja dan tamak itu. Pengalasan dari batil, berkata Sri Rajasa, jangan membunuh diri di sini. Jika kau memang terganggu oleh pikiran gila sehingga kau ingin membunuh diri, lakukanlah. Tetapi jangan di sini. Sumekar memandang Sri Rajasa dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Dan tiba-tiba saja matanya menjadi liar, sehingga sambil menggeram ia melangkah maju, kesempatan terakhir bagi tuanku. Ketika kilat menyambar di langit, Sri Rajasa melihat wajah Sumekar semakin jelas. Matanya menjadi merah dan wajah itu menegang. Tangan yang menggenggam keris itu menjadi gemetar. Sri Rajasa termangu-mangu sejenak. Seakan-akan ia melihat dirinya sendiri ketika ia mengambil keputusan untuk membunuh Empu Gandring untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang akan dilakukannya. Juga seakan-akan dilihatnya bayangan dirinya sendiri pada saat ia membunuh Aku Tunggul Ametung di Tumapel. Apakah memang sudah waktunya aku menebus kesalahan itu setelah aku berhasil dengan cita-citaku mempersatukan Singasari? Ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi tidak lantaran seorang pengalasan. Tidak lantaran seorang budak yang rendah. Seandainya aku akan mati juga, maka biarlah orang yang pantas telah membunuhku. Tetapi sekali lagi terbayang, bahwa Aku Tunggul Ametung pun mati dibunuh oleh seorang prajurit rendahan, Ken Arok yang pernah menjadi penghuni padang karautan, berkawan malang, berselimut awan dan beralaskan bumi jika malam telah datang. Tuanku, berkata Sumekar, tuanku jangan mengulur waktu untuk mendapat kesempatan memanggil para prajurit yang bertugas di depan bangsal ini. Langit yang berawan gelap dan angin yang kencang serta guruh yang bersahut-sahutan adalah pertanda bahwa niatku telah mendapat restu dari Yang Maha Agung. Tuanku tidak akan dapat memanggil siapapun. Juga, karena mereka tidak akan mendengar suara tuanku. Pengalasan dari batil. Aku tidak perlu memanggil siapapun juga. Aku dapat membunuhmu seperti aku membunuh seekor lalat. Yang aku pikirkan justru bagaimana aku menyelamatkanmu dari kegilaan ini. Tuanku jangan berpikir tentang hamba. Lihatlah langit yang gelap untuk yang terakhir kalinya. Hamba sudah kehabisan kesabaran dan waktu. Sebenarnya lah Sri Rajasa pun sudah jemu pula dengan permainan yang memuakkan itu.
Karena itu, maka ia pun ingin segera mengakhirinya. Apapun yang dikatakan oleh para prajurit, bahwa di dalam longkangan itu terdapat seorang pengalasan yang mati, ia tidak peduli. Biarlah mereka membuang mayat itu seperti membuang mayat pengemis yang paling rendah derajatnya karena pengkhianatan yang gila itu. Karena itu, maka si Rajasa tidak menjawab lagi. Tak menunggu Sumekar menyerangnya. Kemudian dengan sebuah pukulan ia ingin membunuhnya. Namun melihat sikap Sumekar, Sri Rajasa menjadi heran. Sikap itu bukan sekedar sikap seorang juru taman yang bodoh, bahkan yang telah terganggu urat syarafnya. Ia melihat sikap yang lain pada juru taman itu, sehingga karena itu, maka Sri Rajasa pun menjadi curiga. Ternyata dugaan itu benar. Untunglah bahwa ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan, karena ternyata serangan Sumekar kemudian adalah bagaikan tatit yang sedang berloncatan di langit. Sri Rajasa masih sempat mengelak. Dan dengan kemarahan yang rasa-rasanya membakar jantungnya, maka ia pun menyerang kembali dengan dahsyatnya pula. Demikianlah maka keduanya pun segera terlihat dalam perkelahian yang sengit. Ternyata bahwa kemampuan Sumekar di luar dugaan Sri Rajasa. Ia mampu meloncat-loncat dengan lincahnya seperti anak kijang di padang yang luas. Tetapi lawannya adalah Sri Rajasa. Seorang yang memiliki kemampuan yang ajaib. Yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun juga, bahkan oleh Sri Rajasa sendiri. Dengan demikian maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin dahsyat. Di sela-sela deru guruh di langit dan desah angin yang keras, keduanya telah mempertaruhkan jiwa masing-masing dalam perkelahian yang tiada taranya. Bahkan Sumekar tidak ragu lagi mempergunakan ilmunya yang paling menakjubkan. Meskipun demikian, ternyata bahwa ia tidak segera dapat menguasai lawannya. Bahkan kemudian, ketika semakin lama kemampuan Aji puncaknya berhasil mendesak Sri Rajasa, tampaklah betapa kemarahan yang menyala di dalam dada Sri Rajasa itu telah mempengaruhi tata geraknya, yang semakin lama menjadi semakin kasar. Tangannya yang terayun ke segala arah, beserta kakinya yang berloncatan, membuat Sumekar kadang-kadang menjadi bingung. Namun karena Sumekar cukup memiliki bekal, maka ia pun tetap berhasil menguasai dirinya. Namun tiba-tiba dada Sumekar menjadi berdebar-debar semakin dahsyat. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh. Sesuatu yang hanya pernah didengarnya. Kini ia benar-benar melihat. Dalam perkelahian yang semakin sengit itu, tampaklah sesuatu di atas ubun-ubun Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Rajasa itu. Cahaya yang samar-samar, yang semakin lama menjadi semakin jelas. Warna merah bara yang tampak antara ada dan tidak ada. Inilah pertanda kebesarannya, bertanya Sumekar kepada diri sendiri. Namun ia sudah bertekad untuk membunuh Ken Arok itu dengan keris Empu Gandring. Keris yang pernah dibasahi dengan darah orang yang menciptakannya, Empu Gandring oleh Ken Arok itu sendiri. Sekarang keris itu menuntut imbalan yang seimbang. Darah Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Tetapi tidak mudah untuk membunuh Sri Rajasa. Betapapun juga Sumekar mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, namun ia tidak segera berhasil menyentuh kulit Sri Rajasa dengan ujung kerisnya, segores pun tidak. Betapa ia menghentakkan aji pamungkasnya, yang mendorong setiap tata geraknya menjadi semakin cepat dan semakin kuat, berlipat ganda. Namun ternyata Sri Rajasa dapat mengimbanginya, bahkan tandangnya semakin lama menjadi semakin kasar, dan adalah di luar dugaan Sumekar, bahwa cara Ken Arok bertempur benar-benar mencerminkan tata perkelahian sesosok hantu di padang karautan. Agaknya cahaya yang kemerah-merahan itulah yang menuntun segala gerak Ken Arok yang tidak dimengertinya sendiri itu. Kemanapun ujung keris Sumekar bergerak dan menyambar, tubuh Ken Arok itu seakan-akan memiliki mata di setiap jengkal, sehingga ia masih juga mampu menghindarinya. Bahkan kadang-kadang kecepatan gerak Ken Arok benar-benar di luar dugaan, sehingga justru Sumekarlah yang sering menjadi bingung dan kehilangan lawannya. Gila, Sumekar berdesis, inilah agaknya yang telah dapat menolongnya membunuh Maharaja Kediri itu. Kemampuan yang luar biasa tetapi juga betapa kasar dan liarnya. Kecepatan bergerak dan menyerang. Kadang-kadang di luar jangkauan nalar. Meskipun demikian Sumekar tidak gentar sama sekali. Selain aji yang pernah diterimanya dari gurunya, ia juga menggenggam sifat kandel yang jarang ada duanya di muka bumi. Keris yang memiliki kemampuan tiada taranya. Setiap sentuhan pasti akan berarti maut. Maka Sumekar mencoba mempergunakan keris itu sebaiknya. Diputarnya keris itu bagaikan baling-baling.
Kemudian mematuk seperti mulut ular yang paling berbisa. Tetapi ia masih belum berhasil menyentuh lawannya. Sri Rajasa pun menjadi semakin heran melihat kemampuan Sumekar. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya, siapakah sebenarnya kau, dan siapakah yang menyuruhmu datang kemari? Sumekar tidak segera menjawab, tetapi ia menyerang semakin dahsyat, sehingga perkelahian itu pun menjadi semakin seru karenanya. Sri Rajasa yang sudah kehilangan kesabaran itu pun kemudian menggeram, persetan. Aku tidak peduli, siapakah yang menyuruh kau kemari. Tetapi kau memang harus segera dibinasakan. Demikianlah Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa, dan yang pernah merajai Padang Karautan sejak ia masih sangat muda itu, mengerahkan segenap kemampuannya oleh kemarahan yang mendesak. Karena itu, maka cahaya yang kemerah-merahan di ubun-ubunnya itu menjadi semakin terang. Namun dalam pada itu kemampuannya pun seakan-akan telah berlipat-lipat. Dengan kecepatan yang liar Sri Rajasa telah menyerang Sumekar sejadi-jadinya, Sumekar akhirnya benar-benar telah terdesak. Ia tidak mempunyai ruang gerak sama sekali. Namun ia masih percaya kepada kerisnya. Jika ia masih sempat menggoreskannya pada tubuh Sri Rajasa, maka ia tentu akan mati. Cepat atau lambat. Tetapi yang menjadi benar-benar di luar dugaan. Tusukan Sumekar, yang seakan-akan merupakan kesempatan yang terbuka, ternyata telah masuk ke dalam perangkap tangan Ken Arok. Sesuatu yang tidak disangka-sangka sama sekali telah menghentikan setiap harapan yang pernah tumbuh di dada Sumekar. Ketika Sri Rajasa tampaknya lengah, maka Sumekar pun segera menusuk lambung kanannya. Namun ternyata Ken Arok masih sempat mengelak. Dan adalah di luar kemampuan Sumekar, bahwa tangan Ken Arok begitu cepatnya menangkap pergelangan Sumekar. Yang terjadi kemudian hanyalah sekejap saja ketika justru keris di tangannya, yang dipertahankan mati-matian meskipun pergelangan tangannya ditangkap oleh Ken Arok, telah dihentakkan oleh Ken Arok itu, sehingga justru telah menyentuh lengan kirinya sendiri. Gila, kau gila, Sumekar mengumpat sejadi-jadinya. Ia sadar apa yang akan terjadi atas dirinya. Karena itu, dengan membabi buta ia kemudian mengayunkan kerisnya bagaikan orang gila melanda Ken Arok, meskipun Ken Arok masih tetap tidak melepaskan genggamannya. Ken Arok terkejut melihat sikap itu. Ternyata sentuhan keris empu gandring pada lengan Sumekar membuatnya berputus asa dan kehilangan segala macam harapan untuk tetap hidup. Adalah di luar dugaan Ken Arok, maka keputusasaan itu membuat Sumekar memiliki kemampuan terakhir yang tidak dapat dibayangkan. Dengan hentakan yang menyentak Sumekar berhasil melepaskan tangannya yang memegang keris dari genggaman Ken Arok. Kemudian seperti serigala lapar ia meloncat menerkam mangsanya. Namun sekali lagi Ken Arok berhasil menghindar, sehingga Sumekar sama sekali tidak berhasil menyentuhnya. Ternyata bahwa Sumekar telah menghentakkan segenap kekuatannya yang terakhir. Dengan demikian, ketika ia tidak berhasil menyentuh Ken Arok dan kemudian jatuh tertelungkup, maka Sumekar sudah tidak mampu bergerak sama sekali. Ia hanya dapat menggeliat sambil mengacungkan kerisnya dan berkata, Ken Arok, kau sekarang dapat melepaskan diri dari keris ini, tetapi pada suatu saat, kau akan disentuhnya juga. Dalam pada itu, Ken Arok berdiri dengan tegang. Sekali terdengar guruh meledak di langit, dan angin bagaikan semakin keras bertiup. Awan yang hitam bergulung-gulung hanyut di langit didorong oleh angin yang kencang. Tiba-tiba Ken Arok terkejut ketika ia mendengar desir di atas dinding longkangan. Dengan gerak naluriah ia meloncat surut dan segera mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan. Ternyata bahwa pada saat Sumekar kehilangan semua kekuatannya, Anusapati yang telah cukup lama mengintai perkelahian itu, tidak sampai hati membiarkannya terbaring diam. Sebagai seorang yang merasa dirinya dilindungi, dibantu dan bahkan yang terakhir, Sumekar telah berjuang untuk dirinya, Anusapati tidak dapat membiarkan Sumekar mati tanpa seorang pun yang memperhatikannya, selain pandangan yang penuh amarah dari Sri Rajasa. Karena itulah maka ketika Sumekar telah sampai pada saat-saat menjelang akhir hidupnya, maka Anusapati telah mengabaikan segala macam akibat yang dapat terjadi atas dirinya. Anusapati. Kau, terdengar Ken Arok berdesis. Anusapati telah berjongkok di samping Sumekar. Dengan tatapan mata yang sayu ia berkata, Paman Sumekar, apakah yang telah terjadi? Sumekar membuka matanya. Dilihatnya Anusapati berjongkok di sampingnya. Oh, tuanku. Kenapa tuanku kemari? Aku sedang mencari paman.
Tetapi aku tidak menemukan paman di bangsal Pamanda Mahisa Agni. Maafkan tuanku. Aku telah menipu tuanku. Aku memang tidak akan membawa keris itu kepada Mahisa Agni, tetapi aku ingin segera menyelesaikan persoalan ini dengan Ken Arok. Tetapi aku ternyata gagal tuanku. Ternyata Ken Arok adalah jelmaan iblis yang paling laknat di padang karautan. Anusapati berpaling sejenak. Dipandanginya Ken Arok yang masih berdiri diam. Namun ketika ia melihat sorot mata Anusapati, maka ia pun berkata penuh kemarahan, "Jadi kau yang menyuruhnya Anusapati?" "Tidak ayahanda. Seperti yang dikatakan, ia telah menipu aku." Ken Arok memandang Anusapati sejenak. Lalu dengan nada yang datar ia bertanya, "Jadi kau mendengar apa yang dikatakannya?" Anusapati menjadi ragu-ragu sejenak. Lalu jawabnya, "Ya ayahanda. Hamba mendengar beberapa bagian dari pembicaraan ayahanda dengan pengalasan dari batil. Jika orang ini bukan atas namamu, kau tentu tidak hanya akan tinggal diam. Jika benar ia telah menipumu, maka kau tentu akan dengan tergesa mencegahnya." Ken Arok berhenti sejenak, lalu, "Dan kau tidak akan datang dengan diam-diam lewat longkangan belakang. Kau tentu akan menemui prajurit yang mengawal bangsal ini di depan." "Ampun ayahanda," desis Anusapati, "hamba sebenarnya memang sedang mencarinya." "Kenapa kau tidak mencegahnya ketika kau sudah mengetahui bahwa ia sudah berada di sini?" Pertanyaan itu benar-benar telah membingungkan Anusapati. Karena itu, maka ia tidak segera dapat menjawabnya. "Anusapati," berkata Ken Arok, "ternyata bahwa kau benar-benar telah berkhianat. Jika tidak, tentu tidak akan terjadi persoalan seperti ini. Karena itu, maka seperti kau juga rela atas kematianku, maka aku pun rela jika kau mati di longkangan ini." Ken Arok, Sumekar masih mencoba berbicara, "Sebenarnya lah tuanku Anusapati tidak bersalah. Aku telah menipunya dan menguasai keris itu." "Omong kosong. Potong Sri Rajasa, tentu kalian sudah membicarakannya lebih dahulu untuk menghadapi kemungkinan seperti ini." Sumekar yang semakin lemah itu akhirnya tidak dapat lagi berbicara terlampau keras, sehingga hampir tidak terdengar ia berkata, "Ken Arok, aku bukan seorang yang licik seperti kau. Aku tidak membunuh orang dengan curang, atau meminjam tangan orang lain. Aku berusaha melakukannya sendiri atas kemauanku sendiri." "Gila," bentak Sri Rajasa, "bukan kau yang meminjam tangan orang lain. Tetapi ternyata Anusapatilah yang berusaha meminjam tanganmu. Tetapi sayang, bahwa kaulah yang mati, bukan aku." Sumekar masih akan menjawab. Tetapi warangan keris Empu Gandring telah bekerja di seluruh tubuhnya, sehingga Sumekar tidak dapat lagi mengucapkan sepatah kata pun. Namun dengan matanya yang redup ia masih ingin mohon diri kepada Anusapati. Ketika kilat memancar di langit, maka Anusapati melihat Sumekar itu tersenyum. "Paman, paman," panggil Anusapati. Tetapi Sumekar tidak dapat menjawab lagi. Wajahnya menjadi pucat, dan akhirnya Sumekar menghembuskan nafasnya yang terakhir. "Ayahanda telah membunuhnya," desis Anusapati. "Ya, aku telah membunuhnya. Bukan saja pengalasan dari batil. Tetapi juga kau harus mati. Katakan, ia telah menipu aku. Apakah ayahanda akan membunuh aku?" "Ya." "Keris itu?" "Hamba memang sudah merasa bahwa ayahanda akan melakukannya. Seandainya hamba tidak datang kemari malam ini, maka ayahanda pasti akan melakukannya besok. Hamba sudah tahu rencana itu." Pergantian prajurit yang agak mencurigakan, kegiatan yang di luar kebiasaan, bahwa ayahanda telah memanggil Paman Mahisa Agni bersidang di Paseban besok dan semuanya yang tidak hamba mengerti, telah menimbulkan kecurigaan hamba. "Dan karena itu, kau telah menyuruh pengalasan ini untuk membunuhku?" "Tentu tidak. Hamba tidak menyuruhnya seperti yang sudah hamba katakan." "Aku tidak percaya." Itu tidak menyahut. "Terserah kepada ayahanda." Tapi ia tidak menjawab. "Dan sekarang, jangan menyesal. Aku akan membunuhmu juga. Aku tidak akan dapat dipersalahkan, karena kau berada di sini dengan pengalasan itu. Apalagi di sini ada kera Empu Gandring yang telanjang. Setiap orang tentu akan dapat mengerti apa yang telah terjadi, sehingga semua orang pun mengerti bahwa aku sekedar membela diriku." Anusapati menjadi termangu-mangu sejenak. "Jangan menyesal bahwa kau sudah terperosok ke dalam kandang serigala.
Kau akan mati dan jabatanmu akan berpindah kepada Tohjaya. Anusapati tidak segera menyahut. Dipandanginya saja wajah ayahandanya yang tegang. Namun dalam pada itu, terkilas di dalam kepalanya kata-kata ibunya, bahwa Sri Rajasa sebenarnya memang bukan ayahnya. Dan justru Sri Rajasalah yang telah membunuh ayahandanya yang sebenarnya, aku Tunggul Ametung. Nah, apakah sebelum matimu kau akan mengucapkan pesan? Bertanya Sri Rajasa. Tidak ayahanda, jawab Anusapati, hamba tidak akan berpesan apapun. Tetapi biarlah sebelum hamba mati, apakah hamba boleh bertanya? Apa? Karena ini. Apakah benar ayahanda memang akan membunuh hamba? Ken Arok menjadi ragu-ragu. Namun kemudian sambil mengangguk ia menjawab, ya. Aku memang akan menyingkirkan kau yang selama ini bagiku merupakan sepucuk duri di dalam daging. Terasa dada Anusapati tersirap. Ternyata bahwa rencana yang pernah didengarnya itu bukan sekedar isapan jari saja. Sambil menengadahkan kepalanya ia bertanya pula, jadi benar kata orang bahwa ayahanda memang ingin melimpahkan kedudukanku kepada Adinda Tohjaya. Ya. Dan tentu kau tahu sebabnya. Kau sebenarnya bukan anakku. Tetapi kau dengan enaknya ingin merampas bak dari keturunanku. Akulah yang telah mempersatukan Singasari yang besar bukan aku Tunggul Ametung. Ya ayahanda. Aku memang putra ayahanda Tunggul Ametung yang mati terbunuh. Tentu tidak salah pula pendengaranku, bahwa ayahanda Sri Rajasalah yang telah membunuhnya pula. Ya. Aku yang sudah membunuhnya. Karena itu apa yang akan aku kerjakan sekarang, tidak berdiri sendiri. Kau adalah rangkaian dari sekian banyak pembunuhan. Karena itu kau memang harus mati. Singasari harus benar-benar jatuh ke dalam tangan keturunan Sri Rajasa. Ayahanda, bertanya Anusapati, apakah adik-adik hamba yang lahir dari Ibunda Permaisuri bukan keturunan ayahanda Sri Rajasa? Pertanyaan itu tidak diduga sama sekali oleh Ken Arok. Karena itu ia menjadi bingung sejenak. Namun kemudian jawabnya, aku berhak menentukan siapa saja yang akan aku angkat menjadi putra mahkota. Tetapi adalah menjadi ketentuan, bahwa yang berhak menggantikan kedudukan seorang raja pertama-tama adalah putra permaisuri. Jika yang dimaksud bagi Singasari bukannya Anusapati, maka tentu Mahisa Wonga Teleng yang berhak menggantikan ayahanda kelak, bukan Tohjaya. Diam, bentak Sri Rajasa, kau tidak berhak mengigau sekarang. Kau memang harus mati. Jika aku memberikan pengakuan yang barangkali sudah pernah kau dengar dari ibundamu itu tentu karena kau sudah akan mati, dan kau tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Ayahanda benar. Hamba memang tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi apakah ayahanda tidak mengerti bahwa ada pihak yang tentu tidak akan dapat menyetujui bahwa Adinda Tohjaya akan menggantikan kedudukan ayahanda? Justru karena ayahanda mempunyai putra laki-laki yang lahir dari Ibunda Permaisuri? Aku tidak peduli. Aku mempunyai kekuasaan. Jika kekuasaan adalah bentuk penindasan atas ketentuan yang berlaku, maka tentu orang lain tidak akan menghiraukan pula atas ketentuan-tentuan yang ada. Dan mereka akan cenderung mempergunakan kekerasan untuk mencapai maksudnya daripada mengikuti ketentuan-tentuan yang dianggap sah di dalam negeri ini. Dan agaknya kau sudah memulainya. Kau sudah mempergunakan kekerasan untuk menyingkirkan aku. Itukah suatu sikap yang sesuai dengan ketentuan-tentuan yang berlaku? Sudah hamba katakan, bahwa hamba sama sekali tidak menyuruhnya memasuki bangsal ini, apalagi untuk membunuh ayahanda, karena hamba sama sekali masih belum yakin Baliwa sebenarnya lah ayahanda mempunyai rencana untuk membunuh hamba. Jangan membohong. Sekarang, jika ada yang ingin kau pesankan katakanlah. Aku sudah mulai muak melihat wajahmu. Hamba menyadari ayahanda. Tetapi seperti yang sudah hamba katakan, hamba tidak mempunyai pesan apapun karena pesan itu tidak akan ada artinya sama sekali. Bersambung ke bab 68. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.